Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Salam manajemen. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Agra Sadia, dosen program studi manajemen S1, akan mengajak rekan-rekan mahasiswa semua untuk mempelajari sistem informasi pemasaran dalam pembahasan mengenai rancangan kegiatan riset pemasaran. Materi ini akan berlangsung sampai beberapa video ke depan. Jangan sampai terlewatkan ya. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan riset pemasaran dan proses riset pemasaran. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi ke-12 ini mengenai rancangan kegiatan riset pemasaran, apakah Sobat Ujar masih ingat? Apa saja tahapan dalam melakukan riset pemasaran? Kegiatan bisnis tentunya tidak bisa dipisahkan dari riset serta penelitian. Penelitian dilakukan dengan tujuan agar memperoleh keputusan dalam sebuah bisnis. Beberapa referensi mungkin memiliki versi yang berbeda-beda perihal jumlah tahapan dalam melakukan riset. Namun, pada dasarnya, proses dalam riset adalah sama, yakni meliputi berbagai tahapan seperti perencanaan dan pelaksanaan. Apa saja kategori perusahaan riset pemasaran? Yang pertama, perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa. Perusahaan ini bertugas untuk mengumpulkan informasi dari konsumen serta perdagangan yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan. Sebagai contoh, Nielsen, Media Research, dan SMI atau Burke Mikro. Yang kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai dengan pesanan. Perusahaan ini dipekerjakan dan dirancang untuk mengerjakan proyek khusus. Mereka merancang studi serta melaporkan pertemuan. Yang ketiga, perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Perusahaan ini memberikan layanan riset yang terspesialisasi. Sebagai contoh terbaiknya adalah perusahaan layanan lapangan yang menjual jasa wawancara di lapangan kepada perusahaan lain. Lalu bagaimana peran dari riset pemasaran? Riset pemasaran dapat membantu perusahaan mengenai apa yang akan dipilih, mengapa harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan kapan serta siapa yang melakukannya. Peran riset pemasaran antara lain, 1. Sebagai cara yang efektif untuk menentukan produk atau layanan yang laku untuk dijual. Sebagai contoh yakni melakukan survei kebutuhan jenis minuman berenergi. Yang kedua, sebagai sarana manajemen yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, untuk memutuskan apakah harga suatu produk akan dinaikkan atau diturunkan. Yang ketiga, merupakan sarana yang baik khususnya secara metodologi dan statistik. Yang keempat, merupakan proses ilmiah yang bersifat netral serta memberikan hasil yang valid. Yang kelima, merupakan sarana untuk mendekatkan perusahaan dengan konsumen. Yang keenam, untuk menunjukkan bagaimana cara dalam menembus berbagai hambatan dalam proses penjualan produk dan jasa. Lalu, bagaimana tahapan dan proses riset pemasaran? Stay tune terus ya. Kembali lagi bersama saya dalam Ujar, Unpam Mengajar. Sobat Ujar, berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai rancangan kegiatan riset pemasaran, maka perlu diketahui tahapan pelaksanaan riset pemasaran. Setelah itu, kita juga perlu mengetahui dan memahami bagaimana proses riset pemasaran. Mari kita bahas yang pertama, yaitu apa saja tahapan pelaksanaan riset pemasaran. Pertama, tahapan pelaksanaan riset pemasaran. Yang ke-1, tahapan perencanaan. Meliputi perumusan masalah, pemilihan pendekatan, dan pembuatan desain riset dan digabungkan menjadi sebuah proposal. Yang kedua, tahapan pelaksanaan.
meliputi pengumpulan data di lapangan, pengolahan, hingga analisis data. Riset pemasaran tidak hanya terbatas hanya kepada perusahaan yang besar dengan anggaran dan departemen riset pemasaran yang besar. Seringkali juga terjadi pada perusahaan yang lebih kecil. Bahkan, semua orang menjalankan riset pemasaran, termasuk pelanggan. Kedua, proses riset pemasaran antara lain sebagai berikut. 1. Perumusan masalah. Setiap penelitian selalu diawali dengan adanya suatu permasalahan. Dengan pernyataan lain, penelitian tidak akan ada tanpa adanya permasalahan. Permasalahan penelitian yang baik dirumuskan dalam kalimat pertanyaan dan biasanya mencakup 2 atau lebih variabel. Misalnya, apakah terdapat hubungan antara kepuasan dan kesetiaan konsumen terhadap produk X? Yang kedua, pendekatan terhadap permasalahan. Untuk menjawab permasalahan, dilakukan pendekatan berupa mempelajari atau meninjau teori dan hasil penelitian yang telah ada, dan relevan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan, serta laporan statistik yang diterbitkan oleh organisasi tertentu atau publikasi yang lainnya. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Hipotesis dirumuskan dari hasil pendekatan yang dilakukan sebelumnya terhadap permasalahan penelitian, yakni dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu. Sebagai jawaban sementara atas permasalahan, hipotesis dirumuskan dalam kalimat pernyataan dan mencakup 2 atau lebih variabel yang dikemukakan pada perumusan permasalahannya. Sebagai contoh, ada hubungan kepuasan dan kesetiaan konsumen produk X. Yang kedua, ada perbedaan sikap antara masyarakat kota dan desa terhadap iklan produk Y. Berikutnya yang keempat, penentuan desain penelitian. Untuk pengujian kebenaran hipotesis secara empiris, peneliti harus mengidentifikasi terlebih dahulu desain penelitiannya. Apakah berupa desain eksploratif, deskriptif, atau kausal? Selanjutnya yang kelima, penentuan subjek penelitian. Sebelum pengembangan instrumen yang akan digunakan untuk memperoleh data empiris mengenai setiap variabel dan kegiatan-kegiatan berikutnya, peneliti perlu mendefinisikan subjek perolehan data empirisnya. Subjek menunjukkan di mana data penelitian terdapat atau melekat. Jadi, subjek dapat berupa konsumen, distributor, produk, pemirsa televisi, waktu, dan lain-lain. Keseluruhan subjek suatu penelitian dinamakan populasi, dan bagian dari populasinya disebut dengan sampel. Yang keenam, pengembangan instrumen. Penentuan instrumen apa yang digunakan untuk memperoleh data empiris mengenai variabel dari subjek penelitian bergantung antara lain pada subjek dan desain penelitiannya. Instrumen itu dapat berupa angket, observasi, wawancara, atau tes. Yang ketujuh, perolehan data. Sebelum data empiris mengenai variabel penelitian diperoleh, para kolektor datanya perlu dilatih, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedelapan, persiapan analisis data. Antara lain, kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data yang diperoleh dari tiap subjek penelitian masih perlu diperiksa guna mengetahui apakah data itu secara keseluruhan telah sesuai dengan yang diharapkan. Cukup memadai guna menguji kebenaran empiris hipotesis. Yang kesembilan, analisis data. Analisis digunakan guna menguji kebenaran hipotesis penelitian berdasarkan data empiris yang telah diperoleh. Selain hasil analisis untuk menguji kebenaran empiris hipotesis, statistik deskriptifnya lazim juga dikemukakan, seperti nilai rata-rata, persentase subjek, dan tabel frekuensi, serta hal-hal yang lainnya. Yang ke-10, pembahasan.
Hasil analisis statistik yang diperoleh dari suatu data hanyalah hasil analisis dalam perspektif statistik dan belum dikaitkan dengan khasanah teoritis mengenai variabel-variabel yang menjadi objek penelitiannya. Dengan pernyataan lain, hasil analisis statistik itu masih harus dikaitkan dengan hipotesis maupun informasi yang melatar belakangi dan yang berkaitan dengan perumusan hipotesis tersebut. Yang ke-11, perumusan kesimpulan dan saran. Perumusan kesimpulan didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan. Kesimpulan juga dikaitkan dengan hipotesis dan penelitian yang relevan. Saran juga didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan. Saran itu dikaitkan dengan kebutuhan pembuat keputusan mengenai permasalahan penelitian. Baik Sobat Ujar, telah saya uraikan materi terkait rancangan kegiatan riset pemasaran. Sekarang saya memiliki pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tersebut. Coba kalian sebutkan dan jelaskan tahapan pelaksanaan riset pemasaran dan bagaimana proses dari riset pemasaran itu. Nah Sobat Ujar, silakan kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa 1. Tahapan riset pemasaran terdiri dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan. 2. Proses riset pemasaran terdiri dari perumusan masalah, pendekatan terhadap permasalahan, perumusan hipotesis, penentuan desain penelitian, penentuan subjek penelitian, pengembangan instrumen, perolehan data, persiapan analisis data, dan pembahasan. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ke-12 kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya mengenai rancangan kegiatan riset pemasaran. Saya, Agra Sadia, mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and stay safe. Salam Ujar, salam manajemen.